Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi penting dan urgent karena memiliki banyak manfaat, di antaranya 1. Membangun karakter. Pendidikan Pancasila membantu mahasiswa mengembangkan karakter Pancasilais dalam pemikiran, tindakan, dan sikap. 2. Membentuk jiwa kebangsaan. Pendidikan Pancasila memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi calon pemimpin bangsa yang baik. 3. Membangun pedoman berpikir dan bertindak. Pendidikan Pancasila memberikan mahasiswa pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari. 4. Membangun kemampuan menganalisis dan mencari solusi. Pendidikan Pancasila membantu mahasiswa menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sangat penting dan urgent agar mahasiswa tidak tercabut dari akar budayanya sendiri dan mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sumber historis adalah sumber yang berkaitan dengan sejarah suatu peristiwa atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Dalam konteks pendidikan Pancasila, sumber historis adalah sumber yang berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam menemukan jati diri dan kepribadian bangsa yang dirumuskan dalam Pancasila. Sumber sosiologis adalah sumber yang mencakup aspek-aspek seperti budaya, adat istiadat, agama, bahasa, etnis, dan lain-lain. Dalam konteks pendidikan Pancasila, sumber sosiologis adalah sumber yang menampilkan sikap dan perilaku insan Indonesia dalam pergaulan sosial kemasyarakatan sehari-hari yang sekaligus menjadikannya sebagai karakter masyarakat bangsa Indonesia. Sumber yuridis adalah sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, semua pedoman yang berkaitan dengan penataan aspek hukum harus bersumberkan pada Pancasila. Sumber politik. Pendidikan Pancasila adalah sumber yang berkaitan dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Sumber politik ini mencakup aspek-aspek seperti sistem pemerintahan, lembaga negara, partai politik, pemilu, organisasi massa, gerakan sosial, dan lain-lain. Periode pengusulan. Pancasila diusulkan dalam sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI yang berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, Soekarno, Supomo, dan Muhammad Yamin menyampaikan usulan mengenai dasar negara Indonesia. Yang pertama, Muhammad Yamin menyampaikan 5 asas dasar negara yaitu kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, Supomo menyampaikan 5 asas dasar negara yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, Soekarno menyampaikan 5 asas dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Periode perumusan. Periode perumusan berlangsung pada tanggal 1 Juni sampai dengan 22 Juni 1945 oleh Panitia 9. Piagam Jakarta disusun sebagai perancangan dasar negara dengan rumusan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Periode penetapan. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI dalam sidang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sidang tersebut, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 yang di mana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat. Rumusan Pancasila yang diterima adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Konsep negara adalah pandangan atau pemahaman mengenai hakikat, ciri-ciri, dan karakteristik negara sebagai organisasi politik. Konsep negara menurut Pancasila adalah negara hukum yang berketuhanan, di mana kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia didasarkan pada kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Secara umum, konsep negara terbagi menjadi dua, yaitu negara kesatuan atau unitarianisme dan negara serikat atau federasi. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan merupakan konsepsi bagaimana bentuk negara, dan republik adalah konsepsi mengenai bentuk pemerintahan yang dipilih dalam rangka Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara Indonesia menurut Pancasila adalah 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara Indonesia tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pancasila dirumuskan sebagai dasar negara Indonesia, merdeka dengan mengacu pada nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara harus menjalankan beberapa fungsi utama seperti melaksanakan penertiban, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan, menegakkan keadilan. Tujuan negara menjadi pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat-alat perlengkapan negara, serta mengatur kehidupan rakyat di dalamnya. Esensi Pancasila adalah intisari isi dari masing-masing sila, dan akan diperoleh bahwa intisari dari isi masing-masing sila Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Urgensi Pancasila sebagai dasar negara untuk membimbing dan mengarahkan bangsa dan negara dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Pancasila juga berfungsi sebagai pedoman kehidupan dan acuan bagi pemerintah, pembangunan sosial, hukum, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut beberapa urgensi Pancasila sebagai dasar negara. Memastikan para pejabat publik tidak kehilangan arah dalam menyelenggarakan negara. Menginspirasi partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan. Mempersatukan Indonesia yang terdiri dari berbagai agama, ras, suku, bahasa, daerah, dan budaya. 4. Menekankan pentingnya menjaga persatuan dalam keberagaman dan menghormati hak asasi manusia. Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai adat istiadat, nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Hubungan Pancasila dengan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia adalah yang pertama, Pancasila disahkan pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Kedua, Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hubungan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. 4. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan secara bersamaan oleh para tokoh pejuang kemerdekaan dan pendiri negara Republik Indonesia. Pancasila dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 melalui pasal-pasal yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus bersatu agar tidak terjadi perpecahan. Pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 26, 27 ayat 1, dan 28 menyangkut aspek politik, yaitu kehidupan politik di Indonesia harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Pasal 27 ayat 2 menyangkut aspek ekonomi, yaitu ekonomi kerakyatan. Pasal 29, 31, dan 32 menyangkut aspek sosial budaya, yaitu perundang-undangan yang mengangkat nilai etika Pancasila bersifat humanistik. Pasal 27 ayat 3 menyangkut aspek pertahanan keamanan.
Pasal 2 ayat 2 berhubungan dengan sila keempat Pancasila yang didasari atas asas kedaulatan rakyat. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan dapat dilakukan dengan cara 1. Menghormati kedaulatan rakyat sebagai sumber legitimasi pemerintahan. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam keragaman. 3. Menegakkan supremasi hukum yang adil dan demokratis. 4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses politik. 5. Mewujudkan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan. Konsep Pancasila sebagai ideologi negara adalah pedoman hidup berbangsa dan bernegara, dasar sistem kenegaraan, visi dan arah bangsa, pencegahan konflik, ideologi terbuka, dimensi realitas, dan dimensi idealitas. Pancasila dijadikan ideologi karena Pancasila memiliki nilai-nilai falsafah, mendasar dan rasional. Pancasila juga telah teruji kokoh dan kuat sebagai dasar dalam mengatur kehidupan bernegara. Contoh penerapan Pancasila sebagai ideologi adalah menghormati dan memelihara keragaman budaya, agama, adat istiadat, serta pandangan hidup masyarakat Indonesia. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi seperti pemilihan umum yang adil dan transparan. Ideologi liberalisme merupakan paham atau ideologi yang memprioritaskan kebebasan individu sebebas-bebasnya dalam segala aspek. Salah satu negara di Asia yang menganut ideologi liberalisme adalah India. Ideologi liberalisme memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah rakyat memiliki pengaruh penting dan kebijakan dibuat dengan cepat, pengawasan lebih baik, tanggung jawab dan kebijakan jelas, kekuasaan pemerintah terbatas, perbedaan pandangan partai politik bisa dikelola. Kekurangannya susah mencapai tujuan, parlemen sering disalahgunakan, dan masyarakat bisa terlalu bebas dan membuat kerusuhan. Komunisme adalah ideologi yang bertujuan menciptakan masyarakat tanpa kelas sosial, uang, dan negara. Ciri-ciri komunisme seperti kepemilikan barang secara komunal atau umum, kepentingan kelompok lebih penting, revolusi secara terus-menerus. Ideologi komunisme memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan seperti kelebihannya. 1. Pemerintah memiliki kendali penuh atas kegiatan ekonomi. 2. Kemakmuran masyarakat merata. 3. Perencanaan pembangunan negara dapat terrealisasi lebih cepat. 4. Pengangguran dapat dikendalikan. 5. Komunisme menganjurkan pendidikan universal yang berfokus pada pengembangan kaum proletar. Kekurangannya yaitu yang pertama, tidak ada kebebasan berbicara. Yang kedua, sulit mempertahankan tujuan umum atau aturan untuk upaya dan sumber daya bersama. 3. Sulit mencapai perencanaan terpusat. 4. Kebutuhan konsumen tidak dipertimbangkan. 5. Sistem komunis kurang efisien dalam mengalokasikan sumber daya dan kekayaan. 6. Kepemilikan bersama dapat menghasilkan kurangnya insentif untuk bekerja keras dan kurangnya inovasi. Fasisme adalah ideologi politik dan gerakan sayap kanan ekstrim yang ditandai dengan kepemimpinan diktator, autokrasi yang terpusat, pemberangusan paksa terhadap oposisi, kepercayaan terhadap adanya hierarki sosial, penghilangan hak-hak individu atas nama kebaikan negara dan ras. Beberapa karakter fasisme meliputi otoritarianisme, nasionalisme, totalitarianisme, militerisme, dan korporatisme. Fasisme mendapat banyak penolakan dari masyarakat karena sistem pemerintahannya yang diktator. Ideologi fasisme memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, fasisme menanamkan keinginan untuk mendominasi dalam karakter orang dan menciptakan persaudaraan nasional melalui dinas militer. Kekurangannya, yang pertama, fasisme mengutamakan golongan atau bangsanya sendiri. Yang kedua, fasisme sangat kritis terhadap demokrasi parlementer. Yang ketiga, fasisme berusaha untuk menghilangkan otonomi kapitalisme skala besar lebih besar dari negara. 4. Fasisme menentang dekadensi,
hedonisme, dan kosmopolitanisme yang dirasakan oleh orang kaya. Sosialisme adalah ideologi yang percaya bahwa kepemilikan kolektif adalah cara hidup terbaik. Sosialisme tidak menyetujui kepemilikan pribadi karena dianggap membuat orang menjadi egois dan merusak harmoni alam masyarakat. Ideologi sosialisme adalah pandangan politik dan ekonomi yang bertujuan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Ideologi ini muncul pada akhir abad ke-18 sebagai kritik terhadap kapitalisme yang dianggap hanya menguntungkan kaum borjuis. Ciri-ciri ideologi adalah 1. Kepemilikan bersama alat-alat produksi. 2. Penghapusan kelas sosial dan eksploitasi. 3. Perencanaan ekonomi terpusat oleh negara. 4. Pemenuhan kebutuhan masyarakat di atas keuntungan pribadi. Ideologi sosialisme memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, yang pertama, mengurangi kesenjangan sosial. Yang kedua, pemerintahan dapat mengendalikan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, pemerintah dapat mengatur barang dan jasa yang diproduksi. Yang keempat, pemerintah dapat ikut campur dalam pembentukan harga. Sedangkan kekurangannya yang pertama, mematikan kreativitas dan inovasi. Yang kedua, minimnya kebebasan untuk memilih sumber daya. Yang ketiga, barang dan jasa tidak bervariasi. Yang keempat, ketergantungan pada kerjasama. Yang kelima, orang-orang yang kompetitif dipandang secara negatif. Pancasila sebagai ideologi negara dihadapkan pada berbagai tantangan seperti globalisasi dan modernisasi. Arus informasi dan budaya asing yang deras dapat menggerus nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, radikalisme dan intoleransi. Munculnya kelompok-kelompok radikal yang menganut ideologi anti-Pancasila dapat membahayakan keutuhan bangsa. Yang ketiga, polarisasi dan fragmentasi sosial. Media sosial seringkali disalahgunakan sebagai platform untuk menyebarkan narasi yang bersifat provokatif, sektarian, dan memecah belah masyarakat. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Di era globalisasi, orang dengan bebas memperkaya diri sesuai kemampuan mereka. Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih terus terjadi di Indonesia masih menjadi tantangan bagi Pancasila. Adapun beberapa cara untuk menghadapi tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai Undang-Undang Dasar 1945, dan menggelorakan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, meningkatkan pendidikan kesadaran masyarakat. Dengan meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila, masyarakat dapat lebih memahami dasar-dasar ideologi dan mengatasi informasi yang salah atau bias. Yang ketiga, membangun semangat kebinekaan. Dengan mengakui perbedaan, memperlakukan sebagai komunitas secara sama, dan menghargai hak asasi manusia. Yang keempat, menguatkan nilai-nilai Pancasila berbasis kearifan lokal. Nilai-nilai Pancasila dihasilkan dari akar rumput budaya masyarakat Indonesia, sehingga kearifan lokal jangan pernah dilupakan. Pengertian filsafat menurut para ahli antara lain Ibnu Sina. Filsafat adalah upaya menyempurnakan jiwa manusia dengan konseptualisasi dan menimbang kebenaran teoritis dan praktis. Plato. Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat dan upaya untuk mencapai pengetahuan dan kebenaran yang sebenarnya. Aristoteles. Filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang meliputi logika, fisika, metafisika, dan pengetahuan praktis. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu perpaduan antara philos yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat adalah ilmu yang mencakup suatu pandangan dunia atau konsep yang rasional mengenai keseluruhan alam semesta, doktrin, nilai-nilai atau pandangan hidup, serta makna dan tujuan hidup manusia. Ontologi adalah ilmu yang Ontologi adalah ilmu pengetahuan yang meneliti segala sesuatu yang ada. Epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang teori, sedangkan aksiologi adalah kajian tentang ilmu pengetahuan. Singkatnya,
Ontologi menjelaskan mengenai pertanyaan apa, epistemologi menjelaskan pertanyaan bagaimana, dan aksiologi menjelaskan pertanyaan untuk apa. Landasan ontologi Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat mutlak yaitu monopluralis atau monodualis, karena itu juga disebut sebagai dasar antropologis. Subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Landasan aksiologis filsafat Pancasila adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan satu kesatuan. Aksiologi Pancasila membahas tentang filsafat, nilai Pancasila, yaitu nilai-nilai dasar, instrumental, dan praktis yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat adalah kesatuan pemikiran yang mendasar dan menyeluruh yang berisi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Pancasila dirumuskan berdasarkan tata kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara, serta hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan dirinya sendiri. Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki beberapa urgensi di antaranya membangun alam pemikiran bangsa Indonesia yang memiliki jati diri dan nilai-nilai budaya. Yang kedua, membangun martabat dan harga diri bangsa Indonesia. Yang ketiga, menjadi dasar acuan menghadapi tantangan globalisasi dan revolusi industri. Yang keempat, menjadi pedoman hidup yang mengatur tata cara berpikir dan bertingkah laku. Beberapa contoh penerapan Pancasila sebagai sistem filsafat dalam kehidupan sehari-hari adalah saling menjaga kerukunan dan toleransi, mematuhi peraturan yang berlaku, membela negara dengan cara menggunakan barang-barang lokal, dan menegakkan keadilan. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti bersikap adil dan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, menghargai perbedaan, tidak membeda-bedakan teman, membantu teman yang membutuhkan bantuan, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban sesama manusia, menghormati orang tua, menyayangi saudara, dan berbuat baik kepada tetangga. Sementara itu, beberapa contoh penyimpangan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah diskriminasi, mengutamakan kepentingan pribadi, melakukan perbuatan semena-mena, melakukan korupsi, tidak menghormati orang yang berbeda agama, mengambil keputusan sepihak, merusak fasilitas umum, dan mengganggu kenyamanan orang lain. Salah satu tantangan dalam penerapan Pancasila adalah minimnya pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah dapat memasukkan nilai-nilai Pancasila dalam materi bahan ajar di sekolah. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan agar Pancasila tetap relevan sebagai pedoman dalam pengambilan kebijakan dan pemecahan masalah. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila juga dapat membantu menangkal ancaman ekstremisme dan eksklusi sosial. Aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam paradigma berpikir dan berperilaku dapat dilakukan dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan dalam beramal dan berolah ilmu, mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seperti dengan saling menghormati, tolong-menolong, dan menjaga sopan santun. Menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda seperti dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan menanamkannya dalam kehidupan nyata. Menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat. Cinta Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Dukungan untuk sesama warga negara Indonesia. Pancasila menjadi dasar pengembangan ilmu dan sistem etika di Indonesia, karena Pancasila memberikan kerangka kerja nilai etika yang dapat membimbing perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila juga menjadi pedoman dan arahan bagi masyarakat Indonesia untuk berperilaku sesuai dengan sikap moral yang berlandaskan Pancasila.
Perkembangan ilmu dewasa ini harus bersentuhan dengan budaya dan agama. Dalam pengembangannya, ilmu harus mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan agama agar tidak merugikan umat manusia. Adapun beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan ilmu ini adalah: yang pertama, menghormati keyakinan religius masyarakat. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Yang ketiga, membangun penguasaan iptek melalui sistem pendidikan. 4. Memastikan penguasaan iptek merata ke semua masyarakat. Kelima, menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan. Yang keenam, menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai leluhur ideologi bangsa di seluruh aspek kehidupan bangsa dan negara. Perubahan sosial adalah bentuk peralihan yang merubah tata kehidupan masyarakat yang berlangsung terus-menerus. Perubahan sosial yang terjadi karena adanya perasaan tidak puas dengan pola kehidupan lama, sehingga masyarakat berusaha memperbaikinya. Beberapa faktor yang mendorong perubahan sosial adalah adanya penemuan baru, pengaruh jumlah penduduk, munculnya konflik, dan terjadi revolusi. Cepatnya perubahan yang terjadi dapat mempengaruhi pola perilaku masyarakat, seperti perilaku konsumtif. Perubahan sosial dapat menimbulkan sikap dan perilaku konsumtif, di mana seseorang atau sekelompok masyarakat cenderung membeli atau mengonsumsi sesuatu hal tanpa batasan. Yang kedua, terkikisnya nilai-nilai tradisional. Perubahan sosial dapat memudarkan nilai-nilai tradisional yang mestinya dapat dipertahankan sebagai ciri khas masyarakat pedesaan. Yang ketiga, perubahan pola perilaku masyarakat. Perubahan sosial budaya dapat mengubah pola perilaku masyarakat. Misalnya perilaku masyarakat yang sebelumnya irasional menjadi rasional. Politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang artinya negara. Dalam arti luas, politik adalah proses pembentukan keputusan dalam masyarakat, terutama dalam konteks negara. Hal ini mencakup proses pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Politik juga dapat diartikan sebagai seni atau ilmu pemerintahan yang melibatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mencapai kebaikan bersama. Etika politik adalah pedoman yang dijadikan ukuran dalam melakukan tindakan yang seharusnya. Etika politik mengatur kehidupan para pelaku di dalam tata kelola negara yang menyangkut seluruh ranah kehidupan mulai sosial, ekonomi, budaya, hukum, dan politik. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan aksi politik itu sendiri. Dimensi politis manusia adalah dimensi masyarakat yang sebagai keseluruhannya berorientasi pada masyarakat secara menyeluruh. Dimensi politis manusia memiliki 2 segi fundamental, yaitu pengertian dan kehendak untuk bertindak. Dalam sudut pandang etika politik, dimensi politis manusia dapat dilakukan dari 3 hal, yaitu manusia sebagai makhluk sosial, dimensi kesosialan, dimensi politis kehidupan manusia. Pancasila sebagai sumber politik berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan politik yang harus dipraktikkan dalam kehidupan politik bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus bersifat universal dan humanis, yaitu dapat diterima oleh siapa saja, namun tetap menjadi identitas bangsa Indonesia. Beberapa nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam etika politik yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan politik antara lain: yang pertama, pengambilan keputusan yang didasarkan pada musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, pengembangan lembaga negara. Yang keempat, berjalannya demokrasi atau sistem hukum. Yang kelima, setiap pembuatan atau pengubahan hukum harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, seluruh kebijakan harus mendapatkan legitimasi rakyat.